Muhammad Pasha Aldiansyah adalah peraih medali emas di PON 20 tahun 2021. Ia lahir di Jayapura 17 Maret tahun 2008. Muhammad memulai karirnya pada tahun 2017 dan mulai mengikuti kejuaraan-kejuaraan di antaranya adalah kejuaraan Castle Cup tahun 2019 di Jakarta dan meraih juara ketiga, sekaligus pernah mengikuti Prapon Papua tahun 2019 di Jakarta. Itu dia. Apa dia kebanjiran? Itu Pak fotonya tuh Pak. Hah? Dari Kepri. Wih. Aldi. Kembali lagi kami dari Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan telah hadir bersama kami peraih medali emas layar kelas optimis putra, yaitu Muhammad Pasha Aldiansyah. Gimana kabar Aldi? Baik. Kita langsung berbincang singkat aja ya. Ya. Aldi ini umur berapa ya? 13 tahun. 13 tahun. Berarti sekarang masih kelas berapa? 8 SMP. Kelas 8 SMP. Nah, itu sangat relatif muda, bahkan boleh dikatakan masih kategori remaja. Tetapi Aldi ini sudah membanggakan, mengharumkan nama Papua dengan mendapat medali emas dalam cabur layar kelas optimis putra. Perasaan Aldi sendiri pada saat dikalungkan atau meraih prestasi emas ini, bahwa dalam batin itu kan pasti wah udah mengharumkan nama Papua ini sendiri. Perasaan Aldi sendiri seperti apa? Saya sangat bangga dengan apa yang saya dapat. Karena itu bagi saya tidak gampang untuk meraih medali emas. Itu. Selain daripada wah seperti mimpi, atau memang sudah menargetkan ini? Tidak. Tidak ya? Iya. Berarti ini suatu mimpi yang menjadi kenyataan ya? Iya. Berarti memang Aldi sendiri tidak menargetkan bahwa emas, atau menargetkan dalam medali yang lain? Saya menargetkan dalam medali yang lain. Medali yang lain, apa itu targetnya? Saya menargetkan medali perunggu. Medali perunggu. Ternyata mendapat emas ya? Iya. Dari hal yang mendapat emas, artinya menjadi satu simbol bahwa Aldi ini suatu atlet kategori optimis putra ini atau kelas putra ini yang benar-benar profesional dan membanggakan, mengharumkan nama Papua. Di samping itu pastinya ada perjuangan. Di samping perjuangan itu bisa Aldi ceritakan pada saat latihan, dan berapa lama Aldi latihan? Sudah dari 2019 saya berlatih, dan itu semua sangat berat, pasti harus ada kendala di alat, layar sobek dan terbalik-terbalik, sama harus ditegur dulu sama pelatih. Harus ditegur dulu baru berlatih gitu? Iya. Atau gitu ya? Tapi Aldi sendiri pada saat berlatih itu berapa lama ini? Dari 2019 ya? Iya. Nah, berlatihnya itu memang di Papua sendiri atau mungkin sempat keluar dari kota Papua ini? Pernah keluar waktu training camp. Training camp ya? Itu di Batam, di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Nah, itu kan Aldi kan boleh dikatakan masih remaja atau masih anak-anak yang umur pada saat itu 2019 berarti masih 11 tahun, 12 Iya. tahun ya. Nah, 12 tahun menjadi satu atlet layar. Atlet layar ini kan boleh dikatakan challenge-nya tersendiri di tengah laut gitu kan. Ini apalagi sebagai pemain putra, pemain tunggal. Nah, di tengah laut sendiri
bawa layar sendiri, perahu sendiri, ada ketakutan atau ada rasa gimana menurut Aldi? Kalau baru berlatih main layar pasti ada, tapi kalau udah biasa main layar enggak ada. Nggak ada lagi ya? Itu sudah terjalani dengan sendirinya ya? Iya. Nah, Aldi dari Batam sejak latihan dengan kembali ke sini ini sejak kapan? Untuk berlatih di Papua sebelum lomba? Iya. Itu habis latihan di sana ada perlombaan lagi di sana. Perlombaan di Batam. Iya. Nah, itu pada saat sebelum lomba ini, Aldi di sini pasti ada latihan juga ya? Iya. Nah, itu dari Medan laut antara Batam dengan Papua sendiri. Menurut Aldi itu perbedaannya yang strong atau yang kira-kira wah ini tantangannya udah sangat berat ini. Itu di mana? Di Batam atau di sini? Di Batam. Di Batam ya. Di Batam itu seperti apa? Anginnya kalau lagi musim angin kencang dia kencang sama gelombangnya besar. Gelombangnya besar ya. Nah, itu pada saat melawan ketakutan sendiri menurut Aldi itu seperti apa sih? Kalau saya kalau udah main udah nggak ada rasa takut lagi. Nggak ada rasa takut lagi. Laut sejati kayaknya ya, atau pelayar sejati. Atau mungkin ada memang dari keluarga, orang tua atau kakak, saudara yang memang sudah menjadi atlet layar ya? Nggak ada. Kakak saya ada tapi sama-sama saya masuk layar 2017 juga. 2017 juga. Jadi pada saat Aldi memutuskan untuk oke, saya mau sebagai atlet layar itu 2017, itu umur berapa? 10. 10 tahun. Itu masih kelas berapa? Kelas 5. Kelas 4. Kelas 4 SD. Dan itu memang sudah fokus di situ ya? Iya. Luar biasa banget ya. Nah, dari hal itu Aldi kan boleh dikatakan masih anak-anak nih untuk memutuskan menggeluti atau fokus pada cabur layar ini. Dukungan keluarga itu seperti apa? Mungkin ada larangan dari orang tua atau mungkin ketakutan, aduh jangan dong ini deket harus ke laut nih nanti tenggelam atau gimana? Awalnya orang tua saya bilangnya nggak apa-apa aja, tapi pas saya udah ikut-ikut lomba saya mulai didukung ya. Nah, mulai ikut lombanya yang pertama itu Aldi di mana dan umur berapa? Di Jakarta, umur 11. Umur 11. Itu turnamen apa? Kasal Cup. Kasal Cup. Aldi dapat juara nggak? Dapat juara apa? 3. Oke. Nah, dari Kasal Cup itu di Jakarta dapat juara 3. Akhirnya keluarga mendukung ya? Iya. Orang tua mendukung. Terus orang tua pernah nggak sampaikan, aduh Aldi pada saat kamu lomba atau latihan di laut itu Bapak dengan Mama nih takut, pernah nggak seperti itu? Nggak pernah ya, berarti benar-benar dari orang tua juga udah fight ya. Nah, Aldi dari sekian cerita untuk ini, pastinya ada latihan yang sangat sulit banget menurut Aldi sebelum lomba PON ini. Latihan yang paling sulit menurut Aldi itu di mana dan apa latihan itu? Menghafal medan di area lomba, seperti menghafal arus, arah gelombang, dan angin. Itu aja. Menghafal arus dan arah gelombang. Oh, berarti dari layar ini bukan semata-mata untuk kekuatan bentangkan layar atau keahlian pada saat layar sobek atau perahu bocor, tetapi itu harus mengukur juga ya. Iya. Dan Aldi bisa itu ya, dengan tercapainya suatu prestasi sangat gemilang ini ya. Iya. Terus Aldi ini kan yang menjadi motivasi Aldi sendiri menjadi harus benar profesional menjadi atlet layar. Motivasi saya adalah dukungan dari orang tua untuk menjadi atlet layar profesional. Dan benar-benar kalau boleh sampai internasional gitu ya. Iya. Ada nggak Aldi kan boleh dikatakan sekarang remaja-remaja itu ada inspirasi atau ngefans sama siapa? Nah, memang Aldi memang ada inspirasi atau ngefans dengan ini nggak? Dengan atlet layar sendiri, baik itu internasional maupun nasional? Nggak ada sama sekali ya. Berarti ini terjadinya atau berjalannya waktu dengan alami aja sampai Aldi memutuskan untuk layar. Iya.
hal apa yang menarik dari cabur layar ini sampai Aldi bisa memutuskan bahwa saya fokus di layar nih? Kalau angin kencang itu kan perahunya udah kencang, itu kayak lebih asik gitu. Lebih asik gitu ya. Jadi itu satu tantangannya tersendiri ya. Aldi, seumuran Aldi ini kan boleh dikatakan remaja-remaja yang masih menggandrungi handphone, yang main game, bermain. Sementara Aldi sejak umur 10 tahun kan, 10 tahun artinya dengan memutuskan bahwa saya harus fokus menjadi atlet profesional di cabur layar ini. Pastinya batasan-batasan waktu bermain, bergaul dengan teman atau main HP, game dan segala macam yang seperti teman Aldi lakuin, pastinya Aldi tidak bisa sebebas itu. Nah, perasaan Aldi ada nggak rasa, aduh kok apakah saya salah pilih menjadi fokus di atlet atau pengen bermain atau gimana menurut Aldi? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti benar tersemangati aja dengan semangat itu ya? Nah, dari semangat itu, hal-hal sebagai hal-hal yang menarik dari layar sempat Aldi katakan bahwa dengan tantangannya di laut kan. Nah, dari tantangan itu, turnamen yang Aldi pernah yang tadi kan yang pertama sudah ya. Nah, turnamen yang paling berkesan menurut Aldi? Di Prapon. Karena di Prapon itu hampir semua daerah turun untuk mencari tiket di PON ini. Itu aja. Di PON ini ya? Iya. Yang paling berkesan. Nah, Aldi bisa katakan bahwa itu paling berkesan karena apa? Itu lawannya sudah di atas ilmunya sama saya. Betul. Oh gitu. Aldi sudah ceritain, terus sampai di dalam event lomba atau hari H. Nah, Aldi kan pasti melihat atlet-atlet yang lain nih, ya kan? Ada yang jam terbangnya lebih tinggi, ada yang memang sudah menjadi timnas, ada yang memang boleh dikatakan umurnya lebih daripada Aldi. Nah, Aldi pada saat melihat itu dengan lawan-lawan yang lomba di PON ini, perasaan Aldi melawan satu nervous, bagaimana? Bisa dibagikan tipsnya? Jangan berpikiran untuk kalah atau negatif, berpikirlah untuk kamu menang atau berpikir yang positif. Optimis gitu ya? Pokoknya optimis aja, percaya diri gitu ya intinya. Optimis gitu ya, pokoknya optimis aja, percaya diri gitu ya intinya. Oke Aldi, tadi Aldi sudah sampaikan bahwa dukungan keluarga itu sangat besar, baik doa maupun izin dari kedua orang tua dan keluarga. Pastinya ada dukungan karena Aldi kan sebagai seorang pelajar nih. Nah, Aldi belajar di mana sekarang, SMP apa? SMP Negeri 9 Jayapura. Pastinya ada dukungan dari guru, teman-teman sekolah, dan semua rekan kepala sekolah. Dukungannya seperti apa? Saya dan tetap semangat, tidak usah terlalu memikirkan pelajaran, karena saya sudah mengasih surat dispensasi. Artinya Aldi dari wali kelas mengarahkan untuk lebih fokus untuk meraih prestasi di cabur ini. Soal masalah pelajaran bisa disusulkan selanjutnya gitu ya? Iya. Aldi sudah mendapat medali emas. Artinya untuk dipersembahkan untuk siapa medali emas ini? Untuk orang tua saya dan pelatih saya. Selain itu? Dengan guru-guru saya. Sangat luar biasa ya. Pastinya Aldi selain daripada medali emas pastinya mendapat prestasi dong untuk peraih medali emas. Nah, bonus dari Aldi sendiri akan digunakan jadi sebagai apa? Saya akan memberikan kepada orang tua saya dan nanti orang tua saya berikan untuk apa saja uangnya. Berarti Aldi menyerahkan semua kepada orang tua ya? Aldi tidak memotong untuk jajan sedikit? Enggak ya? Kalau Aldi ini kan masih kategori suka jajan atau apa, teman-temannya yang lain enggak lagi ya? Semua sudah terfasilitasi di ini ya, di layar ini, di tim layar ini ya. Oke Aldi, Aldi ini kan suatu generasi remaja yang sangat gemilang dan cemerlang dengan menunjukkan prestasi, membuktikan bahwa umur 14 bukan suatu hambatan, bukan suatu halangan untuk meraih
prestasi dan mengharumkan nama Papua, membanggakan keluarga, membanggakan sekolah, membanggakan pelatih dan tim cabur di layar. Tetapi dengan Aldi membuktikan bahwa dengan hal segala kendala, segala tantangan, dan segala perjuangan yang berat, berhasil meraih medali emas. Aldi setidaknya punya harapan dan rencana ke depan, karena Aldi ini boleh dikatakan masih taraf pelajar yang sangat muda. Harapan dan rencana seperti apa? Harapan saya ke depannya saya mengikuti SEA Games atau lomba-lomba internasional. Lomba-lomba internasional. Nah, dari harapan itu Aldi harus setidaknya dari sekarang harus maintain dengan harapan itu harus maintain bahwa saya harus maintain nih dengan sekarang bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, bertambahnya segala hal di lapangan. Tentunya kelasnya juga akan naikkan. Nah, Aldi maintain diri itu seperti apa? Saya harus menjaga berat badan, makan yang teratur, dan tidak boleh jajan sembarangan. Pokoknya harus berat badan ya. Memang harus difokuskan ada standar berat badan dari ini ya. Itu berat badan ini yang kategori optimis putra itu berat badan harus berapa standarnya? Minimal dan maksimal? Minimalnya 40 sampai 45. 40 sampai 45 maksimal. Nah, Aldi sendiri berapa berat badan? 44. 44. Standar dan ideal ya. Oke. Aldi sebagai peraih medali emas optimis putra, ada kebanggaan tersendiri bagi Aldi pribadi, keluarga, dari tim layar ini dan sekolah, dan khususnya juga sangat menjadi kebanggaan Papua yang memang kategori optimis putra ini Aldi yang mendapat medali emas. Nah, boleh Aldi membagikan satu motivasi dan semangat untuk teman-teman Aldi bahwa ayo kita sama-sama berjuang melawan segala tantangan, segala tantangan untuk meraih satu prestasi yang membanggakan dan hal positif harus kita lakukan. Silahkan Aldi. Jangan menyerah yang belum mendapatkan medali dan tetap semangat. Bisa Aldi sempatkan waktu sedikit untuk ucapan terima kasih kepada orang tua, guru, dan teman-teman yang sudah mendukung dan pelatih. Terima kasih buat orang tua saya yang sudah mendoakan saya, dan terima kasih buat pelatih saya yang sudah melatih saya di ajang PON ini. Dan terima kasih buat guru saya yang sudah mendukung saya. Terima kasih Aldi udah menyempatkan waktu berbincang singkat dengan kami. Demikian perbincangan singkat kami dengan atlet peraih emas cabur layar kelas optimis putra di PON 20 tahun 2021. Saksikan kami di episode selanjutnya dengan peraih medali-medali yang lain dan cabur yang lain dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Salam olahraga, torang bisa, Papua juara.